Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi umat Katolik di Keuskupan Merauke. Kembali kami berjumpa dalam renungan harian Komsos Keuskupan Merauke. Bacaan kitab suci hari ini dari Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36 berbunyi sebagai berikut. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat sekalian yang dikasihi, kami sudah masuk dalam pertukaran kalender liturgi dari tahun A ke masuk tahun B. Dan di akhir dari liturgi dan juga masuk pada awal tahun liturgi, bacaan yang disediakan ialah bacaan-bacaan yang menyangkut nubuat Yesus di akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan nubuat-nubuat di sekitar akhir tahun liturgi dan awal tahun liturgi ini, nubuat yang cukup menggetarkan kehidupan iman kita. Karena nubuatnya di sekitar kerusakan dan guncangan bumi dan alam serta seluruh isinya ikut terguncang. Langit menurunkan hujan yang deras dan bumi dengan gempa bumi ikut mengguncang bumi ini. Kita ada pengalaman tentang guncangan bumi dan gempa. Pengalaman kita dengan tsunami di Aceh dan beberapa tempat di Palu juga gempa bumi, dan ada bagian tanah yang hanyut bergeser beserta bangunannya, dan pohon-pohon ikut bergeser pindah tempat. Dari itu saja kita merasakan dan menyaksikan mengerikan, sungguh mengerikan. Dan gambaran Yesus, nubuat Yesus melalui bacaan kitab suci juga menggambarkan keadaan yang mengerikan itu di akhir zaman. Dan Yesus melalui bacaan kitab suci ingatkan agar tetap waspada dan bersedia. Bagi kita yang sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus, bergabung dalam kehidupan bersama dengan Yesus, kita diingatkan untuk waspada dan kuat dalam iman. Sehingga ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan oleh alam ini, kita tidak gentar, kita tidak surut, kita tidak ciut hati kita, tetapi kita kuat, kita tegar. Kita tegar karena kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus. Dan kepercayaan kepada Yesus itu dibangun melalui kehidupan doa. Sehingga melalui kehidupan doa Yesus katakan jangan takut, jangan gemetar ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu. Tetapi percayalah kepada Yesus, dan ketika peristiwa terjadi, angkat muka melihat Yesus yang akan datang dan duduk di atas awan pada kedatangannya yang kedua. Sehingga melalui doa, melalui kebiasaan kita ikut Ekaristi Kudus,
dalam misa harian ataupun misa hari Minggu. Kekuatan iman kita bangun dengan kehidupan doa. Karena itu dari tempat ini pastor kasih ingat untuk jangan lupa untuk abaikan misa kudus hari Minggu. Juga perbiasakan diri untuk ikut Ekaristi Kudus tiap-tiap hari. Supaya kita terima Yesus dalam diri kita dan kita kuat. Kita hadirkan Yesus melalui Ekaristi Kudus. Ekaristi Kudus tiap hari. Bukan saja tiap hari Minggu, tapi tiap-tiap hari. Kalau itu bisa kita biasakan diri, kita tidak usah takut dan kita tidak usah ragu. Kita kuat dalam hati. Itu saja yang pastor mau ingatkan agar kita tetap setia kepada Yesus dan jangan lupa mengaku dosa. Kita mau masuk masa Advent, jadi bersihkan, jernihkan hati dengan mengaku dosa secara pribadi. Sediakan waktu datang kepada imam untuk mengaku dosa. Minta ampun kepada Yesus yang sudah menderita di salib hanya karena dosa-dosa manusia. Dosa kita termasuk saya pribadi. Mengaku dosa supaya kita jernih, dan ketika kita berdoa Roh Kudus memberi kekuatan itu. Roh Kudus melindungi, membuka pikiran dan hati kita untuk kita jalan dalam terang bersama dengan Yesus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.